kalian belajar sesuatu di sekolah, tetapi pas di rumah kalian bingung, ini gunanya buat apa ya? Nah, mari kita bahas model pembelajaran supaya tidak berhenti di buku saja. Tonton videonya. Check it out. Menurut John Dewey, pembelajaran kontekstual atau CTL yaitu menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama yaitu mempermudah pemahaman siswa, dan yang kedua tahu manfaatnya, yang ketiga bisa langsung dipraktekkan. Ada 8 karakteristik pembelajaran kontekstual atau CTL. Yang pertama, hubungan yang bermakna. Hubungan yang bermakna yaitu menghubungkan antara materi pelajaran siswa dengan kehidupan nyata siswa. Yang kedua, pembelajaran aktif dan mandiri. Siswa berperan aktif, mengatur diri sendiri, dan belajar melalui pengalaman. Yang ketiga, tugas yang signifikan, memiliki tujuan yang jelas, relevan, dan menghasilkan produk yang nyata. Yang keempat, belajar mandiri. Siswa mampu menentukan tujuan, mengevaluasi strategi, dan mengevaluasi hasil belajar. Yang kelima, bekerja sama atau kolaborasi. Interaksi antara siswa dan guru, yaitu interaksi positif maupun siswa antar siswa. Yang keenam, berpikir kritis dan kreatif. Siswa dilatih untuk menganalisis, memecahkan masalah, dan menghasilkan ide baru. Yang ketujuh, memelihara potensi individu, yaitu guru memotivasi, memberikan perhatian, dan memberikan harapan tinggi agar siswa berkembang. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu mencapai standar terbaik dengan penilaian autentik. Siswa didorong untuk menghasilkan nilai terbaik melalui ujian praktik atau nyata, tidak hanya hasil tes tulis. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam pembelajaran kontekstual, yaitu adalah cara belajar yang menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dengan cara ini, siswa lebih mudah memahami pelajaran karena mereka dapat melihat manfaatnya secara langsung dalam kehidupan nyata. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama, keterkaitan atau relevansi, biasa disebut juga dengan relation. Di sini materi pelajaran dihubungkan dengan pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Yang kedua, pengalaman langsung atau experiencing. Siswa belajar melalui pengalaman nyata, seperti mengamati, mencoba, meneliti, atau melakukan percobaan sendiri. Prinsip ini menjadi bagian penting dalam CTL karena siswa belajar dengan mengalami sendiri, bukan hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Yang ketiga, penerapan atau applying, yaitu pengetahuan yang dipelajari siswa harus dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, alih pengetahuan atau transferring. Siswa mampu menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah atau menghadapi situasi yang berbeda. Yang kelima, kerjasama, biasa disebut juga dengan cooperating, yaitu pembelajaran dilakukan melalui kerjasama, diskusi, dan saling membantu antar siswa. Dan yang terakhir, pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Nah, pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang dimiliki siswa dapat digunakan dalam berbagai situasi. Nah, ada 3 prinsip ilmiah yang mendukung CTL, yaitu yang pertama, kesaling bergantungan atau biasa disebut dengan interdependensi, di mana setiap orang dan lingkungan saling berhubungan serta membutuhkan satu sama lain. Yang kedua, ada diferensiasi, yaitu perbedaan atau keunikan. Setiap siswa memiliki kemampuan, minat, bakat, dan cara belajar yang berbeda. Dan yang terakhir, pengaturan diri atau biasa disebut dengan self-regulation, yaitu siswa belajar untuk mandiri dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Oke, yang selanjutnya prosedur model pembelajaran CTL terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama adalah tahap invitasi. Pada tahap ini siswa itu didorong untuk mengemukakan pengetahuan awal yang mereka miliki terkait materi yang akan dipelajari. Jadi guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan fenomena kehidupan sehari-hari
sehingga siswa dapat menghubungkan pengalaman mereka dengan konsep yang akan dibahas. Yang kedua adalah tahap eksplorasi. Pada tahap ini siswa itu diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui kegiatan yang telah dirancang oleh guru. Siswa mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan data sehingga mereka dapat memahami materi secara lebih mendalam melalui pengalaman langsung. Yang ketiga adalah tahap penjelasan dan solusi setelah melakukan eksplorasi. Siswa menyampaikan hasil pengamatan dan temuan mereka. Siswa menjelaskan solusi berdasarkan data yang diperoleh, kemudian guru memberikan penguatan terhadap konsep yang dipelajari, dan pada tahap ini siswa juga dapat membuat model rangkuman atau kesimpulan dari materi yang telah dipahami. Yang keempat adalah tahap pengambilan tindakan. Pada tahap terakhir ini, siswa itu menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh untuk membuat keputusan atau kesimpulan. Selain itu, siswa dapat berbagi informasi, menyampaikan gagasan, serta mengajukan pertanyaan lanjutan sebagai bentuk penerapan hasil belajar dalam kehidupan nyata. Dari keempat tahapan tersebut dapat dipahami bahwa model pembelajaran CTL menekankan keterlibatan aktif siswa dan menemukan, memahami dan menerapkan pengetahuan sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Terima kasih.